Bagi Anda, generasi kedua, atau bahkan generasi ketiga yang sedang memimpin bisnis keluarga Anda, saya tahu satu rahasia. Tekanannya berbeda. Anda tidak hanya sedang mengelola angka, Anda juga sedang mengelola ekspektasi, harapan, dan mungkin bayang-bayang orang tua Anda. Di usia 30 sampai 50 tahun, mungkin saat ini Anda berada di usia yang sama dengan saya, Anda ada di persimpangan jalan. Apakah Anda akan memilih sebagai penjaga museum untuk mempertahankan warisan bisnis keluarga Anda, atau Anda menjadi arsitektur untuk mengembangkan sayap bisnis yang baru buat bisnis keluarga Anda? Hari ini saya akan mengulas mengapa tren industri saat ini bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi generasi kedua atau generasi ketiga bisnis keluarga. Dan mengapa Anda membutuhkan partner bisnis yang mampu membedah apa yang tidak Anda lihat di dalam rumah Anda sendiri. Ada 3 jenis forecast yang Anda harus perhatikan untuk melanjutkan bisnis keluarga. Yang pertama adalah the death of middleman economy. Jika bisnis keluarga Anda saat ini kuat di distribusi secara konvensional, hati-hati. Teknologi bukan hanya bicara masalah punya atau tidak punya website, tetapi adalah direct to consumer, D2C yang harus kita miliki. Jika Anda tidak memangkas jarak dan waktu dari perusahaan Anda ke konsumen, maka apabila ada kompetitor baru yang lebih lincah melakukannya, Anda akan terkalahkan. Forecast yang kedua adalah institutionalized agility. Generasi pertama memang menang karena kerja keras dan otot yang dipakai untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis. Tetapi di generasi selanjutnya, otot dan kerja keras tidaklah cukup. Dibutuhkan sebuah sistem yang kuat. Bisnis keluarga yang tidak melakukan digitalisasi dari proses bisnis secara internal, maka akan kalah dalam talent war. Profesional muda enggan dan tidak mau bekerja di perusahaan yang masih manual dan sentralistik. Forecast yang ketiga adalah sustainability as a currency. Ini bukan tentang isu lingkungan aja, melainkan kapasitas bisnis keluarga kita untuk mampu menembus akses pasar modal dan global ekonomi sistem yang ada sekarang. Bisnis yang tidak punya sistem tata kelola yang baik perlahan akan tergeser dan terisolasi dari ekosistem bisnis yang ada secara global. Kenapa inovasi di dalam bisnis keluarga seringkali gagal dan macet? Karena ada hantu yang namanya dulu papa atau mama lakukan cara ini dan berhasil. Sebagai generasi 2 atau ketiga, Anda seringkali terjebak dalam pola pikir yang defensif. Anda takut untuk mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Taruhannya adalah nama baik dari keluarga Anda sendiri. Akhirnya, Anda hanya melakukan efisiensi, bukan inovasi. Anda seperti pemadam kebakaran yang terjebak dalam operasional harian, menemukan sumber masalah, semprot, ada sumber masalah baru, semprot lagi. Padahal tugas Anda yang sejatinya adalah melihat tren dan pola pertumbuhan bisnis keluarga menjadi radar yang baik buat 5-10 tahun mendatang untuk bisnis keluarga. Anda merasa sibuk sekali, bahkan tidak punya waktu. Padahal perusahaan sedang berjalan di tempat dengan terpaan angin perubahan yang sangat kencang. Inilah alasan mengapa Anda sangat membutuhkan brainstorming partner yang independen dan berdiri di luar lingkaran bisnis keluarga Anda sendiri. Baik itu keluarga maupun direksi karyawan lama yang ada. Alasan yang pertama adalah adanya validasi tanpa sentimen. Di meja makan keluarga, isu terkait bisnis bisa berujung emosional. Berbeda apabila Anda memiliki advisor yang mampu menyajikan data secara objektif dan mampu berkata ini ide buruk tanpa perlu merusak hubungan keluarga Anda sendiri. Alasan yang kedua adalah bridge the gap. Partner ini mampu membantu Anda menerjemahkan visi modern yang Anda punya ke dalam bahasa yang dipahami dan dimengerti oleh generasi pendiri Anda. Inovasi itu butuh restu dari orang tua atau pendiri. Dan komunikasi adalah strategi yang paling kunci.
Alasan yang ketiga adalah blind spot detection. Jikalau Anda terlalu lama di dalam botol, maka Anda akan kesulitan untuk membaca label yang ada di luarnya. Anda membutuhkan orang yang mampu dan telah melihat ratusan pola di beragam industri yang berbeda untuk memastikan Anda bahwa Anda tidak sedang mengejar tren yang sedang bubble dan kemudian pecah dalam 6 bulan lagi. Menghormati orang tua bukan berarti meniru cara kerja mereka secara sama dan mutlak. Menghormati mereka adalah dengan cara memastikan bisnis yang sudah mereka bangun sekian puluh tahun lamanya tetap bisa relevan dengan zaman yang berbeda. Jadi, inovasi itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin di dalam bisnis keluarga. Jangan biarkan decision fatigue yang malah membuat Anda mengambil langkah aman yang malah justru berbahaya. Jadilah pemimpin yang berani, tegas, dan berani mengambil jarak untuk melihat pola yang terjadi sebenarnya. Jika Anda siap melakukan stress test terhadap strategi bisnis keluarga Anda di tahun ini, mari kita duduk bersama. Saya ingin membantu Anda untuk memastikan bahwa transisi ini bukan sekedar pergantian kursi, melainkan lonjakan pertumbuhan. Kalau konten video ini sangat relate dengan Anda, jangan lupa ya untuk subscribe, follow, like, dan share ke teman-teman Anda, owner bisnis keluarga, supaya mereka belajar bersama-sama dengan kita. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO Esensi Marketing, founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow relentless.